Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Bagas Prayogi. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai etika moral politik. A. Pengertian, nilai, moral, dan norma. 1. Pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep, dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh sebagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Di samping teori nilai di atas, Profesor Notonogoro membagi nilai dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dirinci sebagai berikut. A. Nilai kebenaran, yaitu bersumber pada unsur rasio manusia, budi, dan cipta. B. Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi. 3. Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan karsa etika. D. Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada keyakinan dan keimanan manusia kepada Tuhan. 2. Pengertian moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Norma pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. 3. Pengertian norma. Kesadaran akan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudkan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, A. Normal agama dengan sanksinya dari Tuhan. B. Normal kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. C. Norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat.
D. Norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh negara. B. Pancasila sebagai moral. 1. Arti formal moral Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara adalah merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Oleh karena itu, Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah bernegara dalam NKRI. Dalam demikian, Pancasila juga merupakan moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara. Secara epistemologis, Pancasila berarti 5 asas kewajiban moral. Yang dimaksud dengan moral ialah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap dan perbuatan manusia. Dengan memahami norma-norma, manusia akan tahu apa yang harus atau wajib dilakukan dan apa yang harus dihindari. Norma moral tidak sama dengan norma sopan santun dan juga berbeda dengan norma hukum. Norma sopan santun berlaku berdasarkan kebiasaan, sedang norma hukum berlaku berdasarkan undang-undang, sedangkan norma moral bersumber pada kodrat manusia dan oleh sebab itu selalu berlaku. 2. Moral politik Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terserat maupun yang tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa maupun masyarakat. Dengan kata lain-lain, Pancasila wajib dijadikan norma moral dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita sebagaimana dirumuskan dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Etika politik Pancasila mengamatkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Dengan kata lain, semua produk hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila. 3. Hakikat etika Pancasila. Rumusan Pancasila otentik dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat dalam penjelasan Undang-Undang 1945 yang disusun oleh PPKI ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan ada 4, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Dijabarkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh dan menurut TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan satu-satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, penguasa. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila yang gotong royong atau cinta kasih, di mana sila tersebut melekat pada setiap insan. Maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah Nusantara. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.